Kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi masyarakat. Apa yang kalian ketahui tentang kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa barang maupun jasa. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah bagian dari aktivitas ekonomi seperti membuat, menciptakan, hingga menghasilkan barang atau jasa. Salah satu contoh kegiatan produksi yaitu mulai dari petani menanam padi, memanen padi, menjemur padi sampai kering dan pada tahap terakhir padi yang sudah dikeringkan padi siap untuk digiling. Faktor produksi terdiri dari 1. Faktor alam 2. Faktor tenaga kerja 3. Faktor modal 4. Faktor kewirausahaan. Faktor alam merupakan semua hasil alam baik berupa benda maupun makhluk hidup yang digunakan dalam kegiatan produksi untuk mencapai kemakmuran. Sumber daya alam meliputi udara, tanah, air, sinar matahari, hewan dan tumbuhan. Faktor tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi, yang terdiri dari 1. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal, contohnya dokter, guru, polisi, dan tentara. 2. Tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih, contohnya montir, supir, dan penjahit. 3. Tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian dan pendidikan secara khusus, contohnya pembantu rumah tangga, tukang sampah, dan lain sebagainya. Faktor modal adalah segala sesuatu yang berkaitan dan bisa dimanfaatkan untuk menunjang proses produksi. Contohnya seperti uang, gedung, dan mesin. Faktor kewirausahaan merupakan keahlian untuk mengontrol dan memastikan faktor-faktor produksi berjalan dengan baik dan menghasilkan produksi yang maksimal. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Contoh dari kegiatan distribusi yaitu beras hasil dari produksi kemudian akan disalurkan ke pasar atau toko untuk dijual kepada konsumen. Jenis-jenis distribusi. 1. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilaksanakan tanpa perantara antara produsen dan konsumen. Contohnya seperti tukang bakso yang langsung menjual dagangannya kepada konsumen. 2. Distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya kepada konsumen melalui perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya petani sayur menjual sayurannya ke pedagang sayur keliling supaya barang dagangannya bisa sampai ke masyarakat. 3. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya melalui perantara. Contohnya, produsen obat-obatan menyalurkan produknya ke apotek kemudian menjual obat tersebut kepada konsumen. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan seseorang atau kelompok dengan menggunakan barang dan jasa. Salah satu contoh dari kegiatan konsumsi yaitu beras yang dijual di pasar kemudian dibeli oleh konsumen. Konsumen yang sudah membeli beras kemudian dimasak menjadi nasi, hingga nasi tersebut siap untuk dimakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. 1. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang meliputi motivasi, sikap, dan selera. 2. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar seseorang meliputi pekerjaan, harga barang atau jasa, dan kebudayaan. Faktor internal, salah satu yang termasuk faktor internal motivasi yaitu kalau kamu sedang bercermin dan melihat rambutmu sudah panjang termotivasi untuk merapikan rambutmu yang akhirnya kamu pergi ke tukang salon terdekat untuk memotong rambut. Faktor eksternal konsumsi. Contoh faktor eksternal dari konsumsi yaitu kebudayaan,
Misalnya di daerahmu terdapat upacara kebudayaan untuk menjelang acara tersebut, tingkat konsumsi terhadap barang yang dibutuhkan upacara di daerah meningkat. Terima kasih.